Halo teman-teman semua, apa kabar teman-teman? Saya harap kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman, dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Teman-teman, di sini kali ini kami channel Sunati Indrawan teman-teman ingin mereaksi satu video teman-teman milik dari ini dunia politik ya teman-teman. Berita viral, Timor Leste kembali ke Indonesia ya. Kalau kita baca di thumbnailnya, kecewa dengan negaranya, rakyat Timor Leste berbondong-bondong kembali. Ya, teman-teman. Dan di sini ada tulisan menyesal. Seperti apa sebenarnya video ini ya, teman-teman, kisah ini? Dan saya belum pernah nonton ini, teman-teman. Saya juga jadi penasaran ya, kenapa rakyat Timor Leste sepertinya menyesal berpisah dari kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, teman-teman. Oke, teman-teman, jangan lupa didukung channel dari dunia politik ya teman-teman, dan jangan lupa juga didukung channel kami teman-teman Sunati Indrawan, subscribe, like, dan komen ya. Jika teman-teman suka, mohon di share teman-teman. Oke teman-teman, supaya tidak penasaran, langsung saja kita tonton videonya teman-teman. Dulu mati-matian ingin merdeka, kini ratusan anak muda Timur Leste masuk ke Indonesia. Timur Leste dulu merupakan bagian dari Indonesia, namun pada tahun 1999, rakyat Timur Leste memutuskan untuk keluar dari Indonesia dan menjadi negara yang merdeka pada tahun 2002. Untuk mencapai kemerdekaan, terjadi pertumpahan darah di sana. Yaps, hampir 20 tahun Timur Leste merdeka dari Indonesia. Kini, ratusan anak muda Timur Leste malah mendadak masuk ke Indonesia. Dilansir dari Kompas.com pada Jumat, ratusan warga Timur Leste dilaporkan masuk Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Mereka masuk ke Indonesia melewati jalur tikus di sepanjang perbatasan Belu Timur Leste, sering digunakan untuk aktivitas ilegal. Cyprianus Barak, 45 tahun, tokoh pemuda Atambua mengatakan, jalur tikus sering digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti menyelundupkan barang-barang antar negara, mulai dari sepeda motor, sapi, minyak tanah, bensin, hingga barang elektronik. Akan tetapi, kini aktivitas ilegal itu tidak seramai dulu. Barak menyampaikan ramainya jalur tikus tersebut dipicu karena warga antar kedua negara yang masih berkerabat. Banyak warga Belu, Malaka, hingga Timur Tengah Utara memiliki adat, budaya, dan tradisi yang sama dengan warga Timur Leste. Contoh warga Timur Leste bernama Agustino da Cruz, 27 tahun, masuk ke Malaka secara ilegal. Sebab ia memiliki istri warga Malaka dan telah memiliki seorang anak. Agustino nekat masuk secara ilegal dengan alasan ingin menjadi warga negara Indonesia mengikuti istrinya. Lantas, apa tujuan mereka datang ke Indonesia? Kepala Bidang Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Ajun Komisaris Besar Resian Krishna Budiaswanto di Kupang pada Rabu mengatakan, mereka datang untuk kepentingan pengukuhan menjadi anggota perguruan silat. Sebab Timur Leste tidak mengizinkan kegiatan bela diri pencak silat dan sejenisnya. Alhasil, anak-anak muda itu datang ke persaudaraan Setia Hati Terate di Atambua. Padahal jarak Atambua Dili sejauh 60 km atau 5 km dari perbatasan Mota Ain Batu Gade. Akan tetapi mereka kemudian menetap di Atambua tanpa dokumen keimigrasian. Saat diperiksa, mereka tidak memiliki dokumen keimigrasian. Karena mereka masuk secara ilegal sehingga harus dideportasi. Sebab menurut Dandim 1605 Belu, Letkol Infanteri Wiji Untoro, negara Indonesia belum menyiapkan wadah resmi bagi mereka. Pada akhirnya, sebanyak 705 warga negara asing Timur Leste dideportasi melalui pos lintas batas negara atau PLBN Mota Ain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur selama bulan Agustus 2021 ini. Nasib rakyat Timur Leste makin menyedihkan setelah merdeka dari Indonesia sejak September tahun 1998 silam.
Kini sudah jadi negara merdeka, namun nasib hidup masyarakat Timur Leste masih jauh dari harapan. Mayoritas masyarakat di Timur Leste hingga kini masih hidup dalam kemiskinan. Mereka hidup dalam belenggu kemelaratan yang luar biasa. Setidaknya, itu yang diungkapkan Fortunado de Costa, salah seorang pria ketika ditemui awak media di negara tersebut belum lama ini. Dia mengatakan hari ini pihaknya sudah hidup merdeka, tetapi mereka mengaku tidak memiliki apa-apa. Yang ada saat ini hanya perdamaian dan stabilitas. Sekedar diingat, saat referendum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia tahun 1998 silam, masyarakat Timur-Timur umumnya memilih untuk merdeka. Dari pilihan mayoritas masyarakat itulah, Timur-Timur yang dulunya menjadi bagian dari Indonesia, kini telah menjadi negara merdeka dan diberi nama Negara Timur Leste atau Republika Demokratika Timur Leste. Timur Leste merupakan salah satu negara kecil dengan wilayah sebagian Pulau Timur di bagian timur dan satu wilayah enclave di Aucoce. Meski wilayahnya digambarkan sebagai daerah tandus, namun negara itu sangat kaya akan potensi alam. Negara itu bahkan memiliki potensi minyak bumi yang sangat besar. Namun kabar terbaru menyebutkan persediaan minyak bumi kini terancam habis karena telah dikuras habis. Disebutkan pula bahwa sebagian tabungan dari kekayaan itu kini telah dikuras habis oleh pemerintah. Sayangnya pemerintah Timur Leste telah menghamburkan tabungannya dalam skema infrastruktur besar menurut para kritikus dan itu sangat boros. Seorang wartawan New Zealand yang bekerja untuk Asia New Zealand Foundation, Kathleen Baiki, pernah melakukan penyelidikan ke Timur Leste tahun 2017. Dia menggambarkan negara itu memiliki pegunungan terjal yang melingkari garis pantai dan keindahan alam terbaik di dunia. Tetapi orang-orangnya tinggal di daerah kumuh sekitar ibu kota dan ini membuatnya tampak tidak indah. Kami telah ditinggalkan oleh pemerintah. Bagi para veteran mereka adalah pahlawan di masa lalu, tapi kini mereka mengkhianati kami. Demikian kata Fortunado de Costa, pria dari Timur Leste. Kami mendukung perlawanan, tetapi mereka yang Kalau sekilas ya teman-teman kita dengar tadi ceritanya dari berbagai masyarakat di sana ya teman-teman. Sepertinya mereka merasakan satu apa ya? Satu kesedihan ya sebenarnya ya teman-teman. Sebenarnya mereka ini merdeka, memang merdeka lepas dari kita negara Indonesia, tapi kenyataannya setelah lepas bukannya mereka mengalami kemajuan ya soal kesejahteraan misalnya, kesejahteraan hidup misalnya ya teman-teman, tapi mereka tidak mendapatkan itu. Ya mungkin sebagian rakyat mungkin ada yang menyesal ya, sebagian ada yang menyesal yang ingin kembali ke pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi ya kita tidak tahu ya teman-teman, kadang-kadang kan kita juga apa ya, tidak semua masyarakat Timor Leste belum ya, ibarat kata itu tidak semua ya ditanya atau bagaimana mayoritas-kah atau hanya sebagian orang kan kita juga tidak tahu ya. Oke teman-teman, lanjut ya teman-teman ya. mendukung pemerintah Indonesia kini malah hidup dengan baik. Demikian ucapnya. Hari ini kami merdeka, tetapi tidak memiliki apa-apa, hanya perdamaian dan stabilitas. Demikian imbuhnya. Sekitar 42% orang Timur Leste hidup dalam kemiskinan. Orang-orang yang paling putus asa mengais sampah untuk bertahan hidup. Tahun 2017 menandai 15 tahun sejak Timur Leste memperoleh kemerdekaannya setelah 25 tahun pendudukan Indonesia. Sejak itu, pemimpinnya menyatukan demokrasi yang stabil dan menyalurkan listrik ke desa-desa terpencil. Mereka telah berjuang untuk mengurangi kemiskinan yang meluas di antara 1,1 juta orang Timur. Perkara uang seharusnya bukanlah masalah utama di Timur Leste. Pasalnya, bumi Lorose telah diberkati dengan cadangan minyak dan gas. Tetapi, sumber uang itu sekarang hampir habis dan pendapatan yang mereka hasilkan akan hilang dalam 10 tahun ke depan. Karena itu pemerintah memompa sebagian besar uang yang dihasilkan dari minyak bumi ke skema pembangunan besar. Tak hanya itu saja, masalah lain yang tak kalah pelik adalah sengketa perbatasan dengan Australia. Australia mungkin berjasa bagi kemerdekaan Timur Leste, tetapi mereka juga mencari keuntungan batas maritim dengan negara kecil itu. Masalah perbatasan adalah sesuatu yang disengketakan selama 1 dekade lebih, bahkan sudah dibawa ke Mahkamah Tetap Arbitrase di Den Haag, Belanda.
Tahun 2017, pembantaian maritim itu mengemuka setelah Timur Leste secara resmi ingin mengakhiri perjanjian Certain Maritime Arrangement de Timor Sea. Perjanjian itu membagi dua keuntungan dari persediaan minyak dan gas bumi di kawasan maritim tersebut, seperti dilansir dari BBC. Pernyataan itu tidak mencantumkan tanggal pasti, namun keduanya berkomitmen merundingkan batas maritim permanen yang baru. Sebelum pembatalan itu, bagi Australia sangat menguntungkan karena secara teritorial wilayah itu milik Timor Leste. Namun tindakan Australia yang membantu Timor Leste lepas dari Indonesia membuatnya berhutang budi pada negeri kangguru tersebut. Timor Leste yang memisahkan diri dari Indonesia tahun 2002 menandatangani perjanjian CMATCH dengan Australia tahun 2006. Perjanjian itu mencakup ladang gas Greater Sunrise bernilai miliaran dolar terletak di wilayah maritim kedua negara. Perjanjian itu mengatur batas maritim kedua negara dan berlaku sampai 50 tahun. Timor Leste menyadari Australia hanya mengeruk keuntungan darinya. Namun mereka gagal mencapai kesepakatan baru yang berakhir harus membagi kekayaannya dengan Australia. Kawasan tersebut dikenal dengan kawasan pengembangan minyak bersama atau Joint Petroleum Development Area. Timor Leste mendapatkan 90% royalti dari kawasan itu dan masuk ke kas negara mereka. Menurut Abel Guterres, Dubes Timor Leste untuk Australia, Australia seharusnya menerima hukuman karena telah mengkadali Timor Leste. Kami menyambut Australia untuk mengambil langkah ini supaya kami dapat menyelesaikan masalah ini. Demikian ujar Guterres kepada AP. Timor Leste dulu merupakan bagian dari Indonesia. Dan kini, ratusan anak muda Timor Leste malah mendadak masuk ke Indonesia. Dilansir dari Kompas.com pada Jumat. Oke teman-teman, sepertinya videonya diulang lagi ya teman-teman. Jadi kita sudah bisa simpulkan ya teman-teman, pada intinya sebenarnya rakyat Timor Leste ini tidak merasakan kemajuan ya, kesejahteraan di negara mereka. Jika kita melihat video ini ya teman-teman, dasarnya mereka ini tidak apa ya, harapan yang mereka inginkan saat memerdekakan diri dari lepas dari negara kita ya, negara kesatuan Republik Indonesia, tidak sesuai dengan keinginan mereka ya ternyata ya. Kemajuan tidak ada sama sekali ya, tidak seperti negara kita, seperti Nusa Tenggara Timur misalnya, merasakan kemajuan apa yang terjadi saat ini, sangat maju lah termasuk ya Timur. Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, ya bagian timur Indonesia sekarang merasakan kemajuan semenjak dipimpin oleh Bapak Jokowi. Tapi kita berharap teman-teman, Timor Leste semoga bisa lepas dari masalahnya ya, dan semoga bisa maju negaranya, dan semoga saudara-saudara Timor Leste yang ada di sana bisa merasakan hanya bukan cuma kedamaian aja ya, stabilitas, tetapi kesejahteraan mereka bisa merasakan ya teman-teman, bisa merasakan apa ya, bisa menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang maju ya, negara maju. Kita hanya bisa mendoakan karena mereka yang membuat semua keputusan ya teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana menurut teman-teman semua? Mohon komentarnya ya teman-teman, dan jangan lupa teman-teman didukung ya teman-teman channel Dunia Politik. Dan pastinya jangan lupa juga channel kami, Sunarti Indrawan. Subscribe, like, komen, dan share. Karena semuanya itu gratis, teman-teman. Oke, teman-teman semua. Terima kasih. Dan tetap semangat. Tetap tersenyum. Dan Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi, teman-teman.